Oke. Nah, begitu kamu posting konten segala macam gitu, ada pro kontranya dong pasti. Oh iya, pastilah dong. Tanggapan kamu gimana tuh terhadap itu? Kalau menurut aku hal-hal negatif itu berarti orang memperhatikan. Iya sih. Iya, aku malah seneng sama suami aku. Oh, kita diperhatiin nih soal yang Kato jatuh ke depan. Itu sebenarnya kita juga udah membrief Kato gitu. Maksudnya kita udah siapin ada kasur gitu. Even kayak misalnya Kato nanti jatuhnya ke depan. Enggak, jadi kayak kita cuma ngomong, nih ya Bang, kita mau bikin video kayak gini. Oke. Terus ya udah kita lihat reaksinya. Makanya aku juga di belakang udah stay gitu. Udah sebenarnya behind the scene-nya kan ada nih. Ada gitu behind the scene-nya dan aku juga udah ngasih instruksi sama Katonya juga udah jelas gitu. Nah terus banyak orang kayak, Kak kok nggak dipikirin itu mana behind the scene-nya, liatin dong videonya gini-gini. Terus aku bilang, emang aku perlu ngasih liatin behind the scene-nya, tapi kan kalau buat aku ngerasa kayak, oh berarti lo nonton dari awal sampai akhir. Malah menurut aku orang-orang yang suka yang berpikiran kritis seperti itu, mereka yang memperhatikan kita dong. Gitu. Jadi malah lebih berterima kasih sama orang-orang yang seperti karena itu. Lebih kritis gitu ya. Lebih kritis dan lebih aware. Iya. Aku lebih nilainya positif aja dan suami aku juga kayak ngerasa, oh berarti mereka aware dengan video kita gitu. Dan mereka juga jadi mungkin ada yang tertampar dengan video itu ya kan. Jadi tersindir, jadi ngerasa kayak kok ini gue ya gitu. Iya. Tapi memang isi konten-konten kamu gitu sih ya. Iya sih Dok. Menyentil nilai-nilai kehidupan keluarga gitu kan. Iya benar, karena jujur idenya semua itu muncul dengan tiba-tiba. Dia ngalir gitu aja dalam seharian. Jadi bukan kita yang schedulein, yuk kita syuting, yuk ini kontennya ini. Gak scripted gitu lah ya. Enggak Dok. Suami aku tipe orang yang kayak one take, oke. I see. Gitu. Ya. Jadi nggak yang kayak diulang, paling ulang kayak cuman angle-nya aja gitu. Dan terus kayak aku kadang-kadang kayak ngapain sih aku suruh kayak gini gitu. Terus kayak pas endingnya, oh maksudnya ini. Jadi aku kadang-kadang juga baru tahu pas setelah dia udah edit, aku baru tahu, oh maksudnya ini toh gitu. Aduh. Jadi sebagai talent juga kadang-kadang nggak tahu nih apa yang di pikiran suami aku gitu. Iya. Tapi kayaknya kamu emang deket ya sama keluarga ya, sama suami. Alhamdulillah, emang harus deket Dok, karena kalau bisa kita nggak deket, yang sayang sama kita dan peduli sama kita siapa lagi gitu kan, ibaratnya karena kan yang tahu kita dari kecil itu kan keluarga kita sendiri. Kalau suami kan nanti akan teman hidup sampai seumur umur ya. Betul, pasti ada sih waktu kayak tiba-tiba bete nggak mau take yang itu gitu. Tapi aku tipe orang yang, suami aku tuh tipe orang yang kayak support terus gitu. Walaupun aku lagi bete, dia bisa kayak ya udah deh nanti aja deh gitu. Tapi suami aku tuh bikin kayak membuat aku dan sosial media aku itu adalah sebagai pekerjaan aku gitu. Nah, itu kan salah satu channel kamu juga untuk promosi, betul, Dok. untuk membagikan value gitu ya. Betul, jadi tetap penting harus di-maintain. Iya, karena pokoknya suami aku bilang gini, sosial media itu adalah kantor kamu. I see. Gitu. Jadi kalau misalnya kamu gak bikin seperti itu, kamu akan seenaknya aja ngepost apapun. Gitu. Kamu gak akan mikirin, kalau misalnya kan kamu kalau di kantor pasti punya peraturan kan. Nah kalau misalnya kamu seenaknya aja kayak aku biasa dulu tuh ya, yang gak ada bodo amat deh gue ngepost ini aja gitu. Karena gue suka, tapi orang lain belum impactnya seperti apa gitu ya. Iya, jadi kalau suami aku tuh mikirnya ada future, dia bener-bener yang panjang banget, aku mikirnya apaan sih kayak jadi gitu. kamu banyak belajar tuh ya sama Wah suami. Iya, Masya Allah sih suami aku. Jadi kayak alhamdulillah sih, walaupun orangnya juga perfeksionis ya dong, perfeksionis dan benar-benar kritis juga orangnya, tapi suami aku yang membimbing aku juga jadi lebih terarah sih. Nah, kamu jadi kebawa perfeksionis juga nih. Aku jadi seneng nih kayaknya sedikit-sedikit kan karena kayaknya apapun yang kamu lakukan tuh pengennya punya standar sendiri yang kamu bisa jalani, tapi harus, bagus hasilnya gitu kan. Soalnya dulu karena kan aku zodiaknya Gemini ya Dok. Oh wow, no wonder ya. Kalau suami apa? Kalau suami aku Pisces. Jadi sebenarnya crash ya. Sudah bom gitu, tapi ya kita. Tapi Gemininya kan bisa ngalir ya, fleksibel. Jadi aku juga karena keluarga aku banyak Dok, jadi aku udah tahu kayak zodiak ini. Di keluarga semua ada ya? Iya, soalnya ada gitu. Jadi pas banget. Aku tuh dulu sebel banget Dok yang zodiak
Pisces karena dua adik aku ini Pisces gitu. Karena Pisces itu orangnya perfeksionis dan maunya cepet gitu. Oh gitu ya. Sedangkan dia nggak mikirin yang kayak kita lagi mood. Iya lagi mood atau enggak gitu. Nah adik aku tipe yang kayak gitu juga dan aku pada ketulah kayaknya dok. Ngomong gak mau jadinya dapet gitu. Tapi ternyata orang-orang Pisces itu orang yang menurut aku orang yang sangat detail dan perfeksionis dan mereka tuh sudah memikirkan ke depannya apa. Yang kita yang Gemini nih apa sih mikirinnya pas udah dapet oh ternyata ini baru deh bangga. Oh ternyata maksudnya ini gitu. Karena Gemini kan ikut-ikut gitu aja ya, orangnya. ngalir-ngalir aja iya, ya. ngalir-ngalir. Oke. By the way tadi habis nganterin anak di sekolah. Iya betul. Terus juga ini lu ngomong-ngomong tentang yang belakangan ini terkait sama kasus-kasus ini loh bullying gitu. Oh iya dong. Jadi kan aku sangat concern ya apalagi di dunia pendidikan ini. Ternyata sangat riskan, mulai dari anak kecil sampai sudah ternyata tingkat yang tinggi gitu ya, kuliah, apalagi S2. Belakangan ini juga ada berita pendidikan spesialis juga masih bullying juga gitu kan. Iya benar dok. Kamu ada tips-tips nggak atau pengalaman atau cerita aja yang kamu tahu atau pendapat kamu deh tentang kasus bullying di sekolah untuk anak-anak nih? Pendapat aku sih kayaknya kita nggak bisa memfilter anak kita mau nonton apa. Sebenarnya bisa kita filter, tapi kan ada temennya, ya kan? Ada temennya yang bisa mengajarkan dia. Ada lingkungan di mana kita tuh nggak ada di sekitar anak 24 jam kan? Betul. Apalagi mau di sekolah atau dia lagi play date, kita nggak ada yang tahu gitu apa yang diomongin sama anak itu. Dan kita sebagai orang tua harus lebih respect juga sih sama anak kita. Dan kalau menurut aku untuk masalah kasus bullying ini, kayaknya edukasinya dua arah deh dok. Harus anaknya juga, orang tuanya juga gitu. Dan kalau misalnya untuk masalah sekolah juga, itu juga kayaknya untuk sekolah-sekolah juga harus punya parenting buat edukasi tentang bullying. Karena iya itu penting banget, karena dengan bullying itu aku melihat deh ada dok, aku nonton berita, jadi anaknya dibully sampai dia gila. Astagfirullah. Iya, sedih ya gitu, maksudnya dia sampai udah ya stres karena dia ngerasa dirinya dia terlalu dipush terus sama semua orang dan dia nggak bisa mengungkapkan apa isi hatinya dia, terus jadinya mungkin reaksinya dia jadi seperti itu karena terlalu tertekan gitu hidupnya. Nah, cara kamu untuk membangun komunikasi sama anak-anak kamu gitu untuk menghindari hal-hal tersebut untuk bisa terjadi gitu gimana? Aku kuatin iman dulu sih. Itu aku paling penting utama imannya dulu dia harus kuat karena kalau misalnya pedoman hidupnya dia udah agamanya udah kuat, insya Allah dengan adanya kayak gitu dia bisa bisa menangani dengan berlapang dada dan bisa menangani juga dengan cepat gitu. Karena jadi dia tahu ada yang selalu menjaga dia ya. Iya, aku selalu ngomong Kato, Kyo, Kaya walaupun Kaya masih kecil, tenang aja. Walaupun Momo gak ada di sini, tapi Allah ada dan malaikat selalu melindungi kamu. Ya Rokib dan Atid juga bisa melihat kamu juga, perbuatan kamu baik ataupun buruk gitu. Aku selalu gitu. Jadi kamu mau buruk nih sifatnya nih, ya udah ada yang nyatet Kato gitu. Nah itu ya. Momo gak ngeliat, udah tahu tuh Allah. Tiba-tiba Allah ngasih tahu Momo deh. Gitu. Bagus nih, ide yang bagus nih yang kasih tahu ke anak-anak. Iya, karena aku realistis juga dok. Karena menurut aku ya dengan gen sekarang ini tuh kita harus lebih realistis juga sama anak kita gitu. Dan kita harus lebih kompak lagi sih sebagai orang tua juga nih. Orang tua kadang-kadang suka beda suara kan dok gitu. Nah kita harus suami dan istri nih harus kompak dulu. Dan jangan sampai nih ada bumbu-bumbu yang kayak entah kakaknya, entah neneknya, entah kakeknya yang mengikut campur urusan kita gitu. Tapi sebenarnya boleh input, tapi jangan jadi ngikut banget gitu. Nah kita kan karena udah punya keluarga inti juga kan untuk membangun kepercayaan diri anak masing-masing gitu. Karena kalau menurut aku kalau kitanya udah kompak, insya Allah anak pun juga akan ngikutin karena kan mirroring kan dok. Iya betul. Anak akan ngelihat apa yang orang tuanya lakukan. Iya betul gitu kan. Seperti itu. Ada gimana caranya kalau kamu meningkatkan kepercayaan diri anak nih selama ini? Aku meningkatkan diri
Kato, Kiyoda, dan Kaya, khususnya Kato. Karena Kato ini kan anak yang paling besar. Udah umur berapa sekarang? Udah 8 tahun. Wah ini kelas 3 berarti iya, ya? kelas 3 SD. Dan ini lagi kayak preteens gitu loh dok, ya Allah. Aku sampai terjadi perubahan-perubahan iya, ya? benar-benar dia kan giginya kurang rapih ya di bagian bawah. Dia sampai ngomong kayak gini, Momo gimana ya cara aku biar ganteng? Gitu ya, dok. Aku sampai kayak, kamu tuh ganteng. Tapi yaudah gini, kalau misalnya kamu mau lebih rapi giginya, yuk kita pakai ini gitu. Jadi aku nggak boleh ngejudge dia kayak downin dia gitu. Jadi untuk menarik kepercayaan dirinya Kato itu aku kulik bidangnya dia tuh apa sih lagi yang dia apa ya, maksudnya ibaratnya dia yang number one gitu. Iya, olahraganya apa gitu. Sampai semua teman-temannya sampai kayak gini, kok Kato bisa sih bisa tenis padahal nggak main gitu. Kok Kato bisa sih bulu tangkis? Jadi kan dia butuh apresiasi itu dari temennya ataupun dari lingkungannya gitu sih. Jadi yang membuat kepercayaan diri juga lingkungan juga harus mendukung sih dok. Bener gitu. ya, jadi support dari orang tuanya juga harus merhatiin anaknya. Iya benar sekali. Tahu sukanya, negatifnya apa betul juga banget. gitu ya, untuk bisa dibimbing. Iya. Wah tadi ide-ide bagus banget yang di-sharing nih sama Marsha nih, aku senang banget nih. Nextnya ada project apakah nih yang bakal dikerjain? Apa? Karena kamu banyak banget kan nih. Kuliner gimana kuliner selama tuh ini? Aku sebenarnya dulu ada hampir sekitar seumur Kato lah, namanya Sate Kato. Sate Kato sama Kyo Dimsum. Nah ini kita nama anak-anak nih ya? Iya nama anak-anak supaya ada ridho dari anak gitu ya. Nah terus kita juga pernah buka sate kayak semacam sate Taichan, tapi sekarang lagi close dulu karena memang tempatnya yang udah nggak oke, kita lagi cari tempat. Ternyata cari tempat itu susah deh. Sulit karena ada market yang dituju juga kan? Dan itu kan harus ngebakar. Iya. Ngebakar kita harus izin kanan kiri. Nggak semua gedung gitu, ataupun tempat. Iya. Dan kebetulan kalau yang di waktu itu di Kemang, samping rumah sahabatnya adik aku. Jadi mohon maaf ya asapnya, oh nggak apa-apa kak, aman gitu. Jadi harus mencari. Nah sekarang aku lagi nge-build sesuatu lagi namanya Kato Potato sama Kyo Dimsum ini, tapi by PO aja dok. Aku yang buat gitu. Ini kamu masih sendiri. Ada waktu nih untuk bikin PO pesanan ini? Karena PO kan sudah diwaktukan kan dok. Ini luar biasa. Jadi masih turun langsung ke dapur juga? Iya harus lah dok, karena yang tahu resepnya aku aja. Oh gitu? Gitu, iya paling aku ngajarin mbak kayak cuman, ya tolong kukusin, tolong ini. Tapi yang ngeracik tetap kamu nih ya? Iya betul. Aku ikut PO kalau gitu ya? Oh iya aku harus mencoba ya nanti ya? Boleh dok. Oke, mungkin ada pesan-pesan nih buat yang lagi nonton nih Lovely People yang ada di rumah, terutama generasi muda ke depannya, supaya terinspirasi untuk bisa berkarir, berkarya kayak kamu nih. Amin. Kalau aku sih pesannya buat teman-teman semuanya, jangan pernah takut untuk mencoba. Karena kalau misalnya kamu gak mencoba, kamu gak bakal tahu itu akan seperti apa gitu ya. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba supaya kamu harus tahu kamu dapat value atau enggak gitu. Karena kalau misalnya dari kita gak cemplung, kayak bisnis gitu ya dok ya, kita gak nyemplung langsung, kita gak tahu medannya seperti apa. Seperti itu sih. Jadi itu adalah membangun kepercayaan diri. Dan jangan takut untuk rugi. Karena emang bisnis itu pasti udah ada ruginya. Pasti rugi dulu dan jangan takut untuk bangkrut. Karena dari hal yang kita gagal, kita bisa jadi belajar kan untuk membenahi semuanya gitu supaya nggak cemplung lagi di situ gitu dong. Jadi belajar dari kegagalan untuk menuju kesuksesan. Nah itu dia. Thank you so much ya. Sama-sama udah datang, sukses selalu. Amin dokter juga. Semua rencananya juga berhasil semuanya, keluarganya adem ayem. Iya amin, terima kasih dokter. Terima kasih Lovely People semua yang sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk di like, di komen dan juga subscribe channelnya ya. Thank you, sampai jumpa.